Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta MOOCs Massive Open Online Course pada pertemuan ke-9 untuk mata kuliah Hukum dan Etika Siber. Dalam hal ini saya akan menjelaskan terkait perkembangan Undang-Undang ITE, di mana kita akan membahas sedikit tentang perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi ini tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang ITE. Dan dia diadakan peraturan-peraturan pelaksana, khususnya peraturan menteri terkait soal bagaimana sih perlindungan terhadap data pribadi. Kemudian perlindungan data pribadi yang diatur secara berdasarkan Kementerian Permenkominfo, di mana permen ini diatur di Permen nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi, ditetapkan pada 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016. Artinya permen di Kementerian Kominfo di nomor 20 tahun 2016, di mana peraturan ini menyebutkan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya. Pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan data pribadi untuk melaksanakan proses perlindungan. Kemudian perlindungan data pribadi ini, setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan data pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya. Perolehan dan pengumpulan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik wajib berdasarkan persetujuan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi yang disimpan dalam sistem elektronik harus data pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya. Data pribadi ini disimpan dalam sistem elektronik harus dalam bentuk data transkrip, kemudian data pribadi wajib disimpan dalam sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan data pribadi pada masing-masing instansi pengawas dan pengatur sektor, atau paling singkat dalam hal ini dilindungi paling singkat 5 tahun jika belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur untuk aturan data center. Kenapa ini kita jadikan diskusi? Karena perlindungan data pribadi ini waktu itu terjadi kasus di mana data-data pribadi berdasarkan dari data BPJS itu diambil kemudian disebarkan dan menjadi permasalahan di mana seluruh data-data di BPJS itu dihack dan data-data itu tidak disimpan dengan baik. Dan ini yang menjadi permasalahan. Padahal di dalam konteks peraturannya sudah diatur, namun undang-undang khusus untuk data pribadi itu belum diatur secara khusus. Kemudian ketentuan pusat data center dan pusat pemulihan bencana disaster recovery center, di mana penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik digunakan untuk perlindungan wajib ditempatkan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dalam aturan ini ditegaskan sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi, yang mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi, yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya. Pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapat akses untuk memperoleh historis data pribadi, dan berhak meminta pemusnahan data pribadi atau perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.
Hal ini berkembang, permasalahan data pribadi ini berkembang misalnya dalam konteks pinjaman online, di mana proses pinjaman online ini, di mana pemberi pinjaman menggunakan data pribadi peminjam, debitur dalam hal ini, yang sehingga menyebarkan konten-konten yang mencemarkan nama baik, yang sehingga akhirnya pinjaman online yang sifatnya hanya utang piutang akhirnya jadi berkembang menjadi unsur-unsur tindak pidana. Hal ini perlu diatur dalam aturan khusus bagaimana mengatur perlindungan terhadap data pribadi seseorang di dalam undang-undang. Ya, meskipun sudah diatur di dalam permen, peraturan pelaksana, namun perlu diatur di dalam undang-undang. Indonesia belum memiliki undang-undang tentang data pribadi. Penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan akses atau kesempatan kepada pemilik data pribadi untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pemilik data pribadi merupakan kategori anak-anak, pemberi persetujuannya sebagaimana dimaksud adalah orang tua atau wali. Kemudian bagi yang melanggar aturan hanya dikenai sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan atau pengumuman di situs dalam jaringan dan tata caranya akan diatur dalam peraturan menteri. Kemudian permen ini adalah satu dari 21 permen yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang diundangkan dan berlaku di 15 Oktober 2012. Indonesia juga tengah dalam hal ini membuat perlindungan data pribadi. Dalam RUU Data Pribadi itu membahas tentang perlindungan data pribadi, memberikan dalam hal ini landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, perlindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia dimanapun data tersebut berada. Dan RUU Perlindungan Data Pribadi ini ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi, menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta menjamin pengakuan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Dalam hal ini perlu ada literasi terhadap literasi elektronik, di mana pengguna pengguna elektronik dapat menyimpan data pribadi dengan baik dan dapat mengakses sistem elektronik dengan menggunakan data pribadi, namun kita perlu memahami terkait literasi teknologi. Demikian pertemuan ke-9 kita terkait perkembangan ITE, di mana perkembangan ITE ini perlu dilakukan perundang-undangan, khususnya RUU Data Pribadi, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada pertemuan 9. Sampai ketemu pada pertemuan ke-10 untuk peserta MOOCs Massive Online Open Course, di mana pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10 juga membahas tentang perkembangan Undang-Undang ITE, khususnya perdagangan online terkait robot trading. Sampai ketemu lagi di pertemuan ke-10 dan kita akan bertemu lagi pada diskusi ke-10. Sampai ketemu lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.